Ya, mati lagi internetnya. Gimana ya? Waspada, akan terjadi kiamat kecil, bumi akan alami badai matahari super, yang menyebabkan kiamat internet. Matahari terus-menerus membombardir bumi dengan partikel elektromagnetik dalam bentuk angin matahari, yang sebagian besar menarik ke kedua kutub bumi, meninggalkan aurora yang berkilauan. Namun kadang-kadang, setiap 100 tahun atau lebih, angin berubah menjadi badai matahari penuh, yang dapat memiliki konsekuensi signifikan dalam kehidupan modern. Di zaman serba digital ini, koneksi internet memang paling dibutuhkan. Tanpa ada koneksi internet, memungkinkan segala macam aktivitas manusia yang ada di bumi akan terkendala. Namun, tahukah Anda bahwa belum lama ini mencuat kabar terkait dunia digital akan terputus oleh solar superstorms atau badai matahari super? Hal ini diungkap oleh para ilmuwan pada Konferensi Komunikasi Data SIGCOMM 2021. Para peneliti mempresentasikan hal tersebut dalam penelitian mereka yang berjudul Solar Superstorms: Planning for an Internet Apocalypse. Sebelum lebih jauh, badai matahari sendiri terjadi ketika partikel bermuatan besar dan plasma dikeluarkan dari matahari dan diledakkan ke luar angkasa. Sangetha Abdujjoti, profesor di University of California dan penulis makalah penelitian mengatakan kepada Wired, "Apa yang benar-benar membuat saya berpikir adalah dengan pandemi ini sebagai contoh, kita melihat tidak ada asisten siapnya untuk dunia. Tidak ada protokol untuk menanganinya secara efektif, dan sama dengan ketahanan internet, infrastruktur kami tidak siap untuk peristiwa matahari skala besar." Penelitian Abdujjoti menyatakan bahwa peristiwa matahari yang dahsyat ini, juga dikenal sebagai injeksi massal corona, memiliki peluang 1,6 hingga 12% per dekade untuk berdampak langsung ke bumi. Kini para peneliti dari University of California memperingatkan bahwa badai matahari berikutnya kemungkinan akan menyebabkan kiamat internet. Badai matahari super ini diprediksi berakibat sangat buruk sehingga beresiko memutus koneksi internet global yang berpotensi berlangsung selama berbulan-bulan. Tim ilmuwan mengatakan bahwa awan partikel magnet yang bergerak cepat yang dimuntahkan dari matahari selama badai matahari berlangsung, berpotensi menyebabkan kerusakan ekstrim pada infrastruktur internet yang ada di bumi. Penting untuk diketahui, bahwa setiap hari, bumi sebenarnya kerap dihujani oleh partikel yang dikeluarkan dari matahari dan tidak terlalu berdampak pada barang-barang elektronik di bumi. Hal ini disebabkan oleh atmosfer bumi bertindak sebagai perisai, menghalangi sebagian besar partikel termagnetisasi bersama dengan radiasi berbahaya dan memantulkannya ke luar angkasa. Tapi perisai bumi tidak bisa menahan badai matahari super, sebuah peristiwa di mana matahari memuntahkan massa dalam jumlah yang cukup besar untuk menyelimuti bumi dan membanjiri pertahanan atmosfernya. Terakhir kali badai matahari super terjadi pada tahun 2014 dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Sejauh ini badai matahari super sudah tercatat terjadi 3 kali dalam sejarah, yang tercatat dengan yang pertama terjadi pada tahun 1859. Dijuluki sebagai peristiwa Carrington. Selama waktu itu, magnetosfer bumi diledakkan dengan begitu banyak massa matahari, sehingga memicu badai geomagnetik terbesar yang pernah tercatat. Sangat buruk, sehingga orang-orang melaporkan kompas mereka menjadi tidak terkendali, sementara orang-orang yang tinggal di Colombia benar-benar dapat melihat aurora borealis, atau cahaya utara. Sedangkan badai matahari pada Maret tahun 1989 sempat membuat padam jaringan listrik di Provinsi Quebec, Kanada, terputus selama 9 jam. Karena itu, para peneliti percaya bahwa kabel bawah laut mungkin termasuk di antara yang terkena dampak parah jika terjadi badai super surya berikutnya. Badai ini akan mengharuskan sebagian besar masyarakat offline selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Namun, koneksi internet lokal tidak beresiko, karena kabel serat optik tidak terpengaruh secara langsung oleh peristiwa geomagnetik.
Ini adalah kabel bawah laut yang panjang menghubungkan benua yang rentan terhadap gangguan, dan jika cukup banyak yang gagal, seluruh benua akan terputus satu sama lain. Amerika Serikat dan Inggris adalah di antara negara-negara yang paling berisiko di sini, karena garis lintang mereka yang tinggi. Meskipun tidak mudah untuk memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur bawah laut, Abdu Jyoti menambahkan bahwa bumi akan ada sekitar 13 jam peringatan untuk mempersiapkan kedatangan badai matahari yang parah. Semoga kita bisa siap ketika saatnya tiba.